Halo guys, kembali lagi di Babisik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan membahas materi kelas 11 SMA yaitu bab 4 tentang apa ini? Tentang sistem gerak manusia yang melibatkan rangka dan otot. Cuman di kali ini kesempatan ini Kak Edi membahas yang rangka dulu ya, karena kan rangka memang membuka dalam bab ini. Nanti pun sistem rangka ini akan kayak dibagi dua part ya. Jadi kalian jangan cuma nonton yang part satu doang. Yang part 2-nya juga ditonton ya, karena itu masih berhubungan. Kalau belajar jangan setengah-setengah ya guys ya. Dan bagi kalian ya, selalu kayak Edi ingetin, bagi yang belum berlangganan di channel kayak Edi, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya biar kalian selalu update tentang pemberitahuan terbaru tentang video yang baru saja kayak Edi upload ya. Dan jangan lupa untuk berikan like-nya. Oke, langsung kita mulai ya. Nah, di sini ini ada tentang yang pertama adalah ngebahas tentang pengertian rangka. Sebenarnya rangka itu apa sih gitu kan ya? Rangka itu sebenarnya ya tulang gitu ya. Cuman kalau kita bilang rangka, lebih tepatnya akan kita gunakan bahasa yang lebih bagus adalah tulang-tulang yang tersusun secara teratur. Jadi rangka itu merupakan tulang-tulang yang tersusun secara teratur, atau kita bilang bahasa simpelnya adalah apa? Kumpulan tulang-tulang gitu aja. Jadi kalau rangka itu lebih dari satu tulang yang saling berkesinambungan gitu aja. Selanjutnya kita masuk ke bagian fungsi rangka. Fungsi rangka ini sudah kalian pelajari saat kalian kelas 8 SMP guys, by the way ya. Jadi di SMP kelas 8 udah dipelajarin. Fungsi rangka itu cara ngafalnya kalau kayak di sini baru buatin ya. Cara ngafalnya banyak, cuman kalau yang versi Babysik Channel oleh Kak Edi itu ada Berry. Jadi ada si Berry nih namanya Berry. Berry menyokong, sedangkan si Meli gerak 3 tempat gitu. Berry menyokong, Meli gerak 3 tempat gitu. Kenapa dibilang berry? Karena dia fungsi rangka yang pertama adalah berry, memberi bentuk tubuh. Jadi kalau bisa kamu bayangkan, ibarat rumah itu kan ada kayak kerangka-kerangkanya kan. Nah yang buat kerangka itu adalah si tulang. Jadi kalau manusia nggak punya kerangka maka bentuk dari manusia itu nggak ada ya, bentuk tubuhnya nggak jelas ya. Ibaratnya kayak kamu ngebangun suatu apa ya, desain rumah itu kan ada kayak kerangkanya dulu kan, makanya dibilang rangka, kayak kerangkanya ya, bagian pembentuknya. Kemudian menyokong, menyokong apa nih? Menyokong berdiri tegaknya tubuh ya, menyokong berdiri tegaknya tubuh. Jadi bayangkan jika kamu tidak punya tulang, maka kamu nggak bisa berdiri guys. Gimana kamu bisa berdiri? Kan kalau tubuh kita ini ada tulang, ada otot. Kalau kamu tubuhnya cuma otot doang, ya kamu nggak bisa berdiri. Kamu pernah lihat film Harry Potter nggak yang ketika tangannya Harry Potter itu salah sihir sama gurunya, yang gara-gara patah habis jatuh ya, itu kan malah salah kan, tulangnya malah diilangin, jadinya cuma apa, isinya cuma otot doang, dan itu malah jadi kepleh-kepleh gitu kan, nih berarti nggak bisa gerak sama sekali, kurang lebih seperti itu karena tidak ada penyokongnya, tulangnya dibuang kalau di film Harry Potter ya. Kemudian meli, meli ini artinya adalah melindungi ya. Jadi keberadaan rangka ini fungsinya juga adalah melindungi alat-alat tubuh yang lunak. Melindungi alat-alat tubuh yang lunak. Misalnya nih dada kamu, dada itu apa? Tulang dada kan. Kamu amatin di belakang tulang dada itu ada siapa? Ada paru-paru, ada jantung. Jadi bayangkan kalau kamu tuh nggak punya tulang dada, ketika kamu nabrak dinding, dok gitu kan, langsung kena paru-paru kamu itu sama jantung. Tidak dilindungi sama si rangka. Jadi inilah fungsinya melindungi alat-alat tubuh yang lunak. Atau di kepala kamu deh, kepala kita itu ada apa? Tengkorak. Di dalam tengkorak ada apa? Ada otak. Otak itu lunak atau keras? Lunak. Bayangkan kalau otak kita itu tidak dilindungi oleh tengkorak. Ih, serem banget kan? Kamu ibaratnya jatuh, kepala kamu kena bentur lantai. Ih, otaknya langsung penyot gitu kan. Karena tidak dilindungi sama tengkorak kayak gitu. Serem kan? Gitu guys. Kemudian meli gerak. Gerak itu artinya adalah rangka ini merupakan salah satu komponen penyusun gerak ya, gerak pada hewan dan manusia gitu guys ya. Dan 3 tempat di sini maksudnya adalah itu nanti punya fungsi tempat. 1, 2, 3. Ada 3 kan. Jadi tempat pertama tempat melekatnya otot dan daging.
Nah, jadi kalau nggak ada tulang, ya berarti otot nggak ada pelekatannya sama sekali gitu. Gara-gara ada rangka atau tulang, maka nanti otot akan melekat pada tulang gitu. Kemudian tempat pembentukan sel-sel darah, ingat ini nanti akan lebih jelas dipelajari di saat bab sirkulasi darah, di mana proses pembentukan darah ya itu nanti terjadi di dalam tulang, lebih tepatnya sumsum tulang gitu ya. Kemudian rangka atau tulang nanti juga berperan dalam proses penyimpanan mineral dan lemak, contohnya kayak kalsium, karena kalsium itu kan dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tulang ya. Jadi itu sampai dengan pengertian dan fungsi rangka. Kita sekarang lanjut ke bagian yang selanjutnya guys. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas tentang rangka. Jadi rangka itu dibagi menjadi dua jenis. Rangka yang pertama itu rangka aksial dan rangka yang kedua adalah rangka jenis apendikular. Kalau kalian mau simpelnya dalam memahami aksial sama apendikular, coba kalian lihat gambar kayak di yang imut-imut ini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys. Jadi kalau yang kalian lihat yang warna biru, kalau kita ibaratkan ada sticky man, ini sticky man ya. Jadi yang warna biru itu adalah rangka aksial atau poros. Jadi itu kayak pusatnya gitu loh guys. Sedangkan rangka apendikular itu kayak pendukung-pendukungnya yang letaknya di tepi-tepi gitu ya. Coba kamu amati dulu ya sebelum kayak dibahas nih. Rangka aksial itu ada tulang tengkorak nih bagian atas warna biru kan. Ruas tulang belakang ini sepanjang ini kan yang panjang ini kan itu ruas tulang belakang. Mulai dari leher sampai ekor itu kan ruas tulang belakang. Kemudian bagian tengah tulang rusuk, tulang dada gitu guys. Ya. Jadi nanti kamu pasti akan melihat bagian-bagian itu ya. Dan nanti kalau kamu lihat yang warna merah ya, yang warna merah itu adalah rangka apendikular, mulai dari tulang gelang bahu bagian atas, tulang gelang panggul, ini yang sini panggul ya, dan tulang anggota gerak atas, anggota gerak bawah. Anggota gerak atas itu tangan kamu guys, kalau anggota gerak bawah kaki, atas bawah, itu kan bergerak-gerak kan, kayak gitu. Nah gitu guys, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk penjelasannya kita lihat di next ya. Oke, nah ini adalah pertama kita bahas tulang tengkorak. Jadi tengkorak itu nanti dibagi dua lagi dalam artian dibagi penjelasan terhadap bagian yang tempurungnya, bagian atasnya, sama bagian bagian muka. Jadi ada muka sama tempurung ya. Tempurung itu ya atau tempurung kepala kan ya, sama bagian muka ini, tengkorak bagian muka ya. Nah kalau yang tengkorak bagian tempurung itu kayak dia ada buatin cara menghafalnya adalah tempa sepeda et osifron. Jadi kamu tahu tempa kan? Tempa itu adalah proses pembentukan pembentukan suatu barang, tempa. Ditempa yuk gitu kan. Itu namanya tempa. Tempa sepeda et osifron. Kalau kita pakai bahasa Inggris kan pakai et ya, pakai at. Cuma gara-gara ini biar sinkron sama materinya kakak buat eth ya. Tempa sepeda et osifron. Di mana temnya itu adalah temporal. Temporal itu ya nama lain dari si tulang pelipis. Jadi ini nama lain dari tulang pelipis. Biasanya kalau orang yang suka olahraga biasanya ini akan sedikit mengalami cedera pada bagian tulang pelipis ya. Tulang pelipis itu ya dekat-dekat mata gitulah ya. Kemudian pa itu adalah parietal. Parietal ini adalah bagian ubun-ubun. Kalian tahu kan tulang ubun-ubun? Tahu lah ya. Ubun-ubun. Kemudian sepeda itu berhubungan dengan kata sphenoid gitu ya. Dan sphenoid ini adalah nama lain dari tulang baji ya. Tulang baji. Kemudian ada itu adalah ethmoid, di mana ethmoid ini adalah tulang tapis ya, tulang tapis. Kemudian ada osipital. Osipital ini adalah tulang tengkorak bagian belakang. Tahu ya, tulang tengkorak bagian belakang. Pokoknya bagian belakang lah ya.
Kemudian kalau yang front itu adalah frontal. Frontal itu dahi. Kamu tahu dahi kan? Ya, yang bagian depan lah, yang biasanya suka mengkerut kalau kamu lagi belajar MTK gitu ya. Nah, itu guys. Kemudian kita masuk ke bagian tulang tengkorak bagian muka ya, tulang tengkorak bagian muka. Nah, ini sebetulnya agak sorry ya, kakak baru menemukan juga ini cara menghafalnya. Agak sedikit sesuatu ya cara ngafalnya, tengkorak bagian muka. Jadi cara ngafalnya adalah zigong mama lagi panas. Tahu zigong ya? Mungkin si mamanya lagi ngomel-ngomel sama anaknya, jadi dia panas gitu ya zigongnya ya. Jigong mama lagi panas. Jigo itu dari kata zigomatik. Zigomatik, walaupun ada yang ngomong itu zigomatikum ya, zigomatikum. Ada yang ngomong gitu ya. Ini namanya tulang pipi ya. Pipi lah pembentuk pipi ya. Jadi makanya setiap orang itu punya bentuk pipi yang berbeda-beda. Ada yang ciut, ada yang lebar, karena setiap orang punya gen-gen sendiri dalam ngebentuk tulang-tulangnya. Kemudian ma pertama itu mandibula guys ya. Kalau mandibula itu adalah tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah. Sedangkan kalau yang maksila itu tulang rahang atas. Lawannya rahang atas, rahang bawah. Jadi bawah dulu baru atas karena biar enak ngafal yang mama gitu kan. Kemudian lakrimal. Lakrimal itu adalah tulang apa? Ada yang tahu? Lakrimal itu tulang air mata ya. Jadi ini di sekitar mata mungkin ya. Jadi dia tulang air mata. Palatum itu apa palatum? Palatum itu adalah tulang langit-langit. Kamu tahu langit-langit kan? Yang di dalam mulut, tahu kan? Tulang langit-langit. Tulang nasal itu tulang hidung. Jadi ini nasal itu hidung ya. Jadi biasanya kalau yang di soal ujian biasanya itu menanyakan malah nama ininya apa sih namanya? Nama latinnya ya. Bukan bahasa Indonesianya. Jadi kamu harus menghafalkan yang ininya aja. Jigong mama lagi panas gitu ya. Jigong mama lagi panas. Jigomatik, mandibula, maksila, lakrimal, palatum, nasal. Tulang pipi, jigomatik, mandibula, tulang rahang bawah, maksila, tulang rahang atas, lakrimal, lakrimal itu air mata, palatum, langit-langit yang di atas mulut itu di atas lidah guys. Nasal itu hidung. Kalau kamu belajar bahasa Inggris kan nose gitu kan. Mirip kan? Nose gitu. Mirip guys. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian selanjutnya yaitu ruas tulang belakang. Ya, sekarang kita masuk ke bagian ruas tulang belakang. Jadi ruas tulang belakang ini nomor 2 ya tadi ya kalau di pembagian aksial. Tulang belakang ini kita cara ngafalnya adalah lepu pipi kor. Lepu pipi kor, di mana nanti jumlahnya ini akan dibahas lagi di sistem saraf ya guys. 7 ruas, 12 ruas, 5, 4. Ada masing-masing ada jumlahnya. Nah, kenapa cara ngafalnya seperti itu? Karena sesuai dengan urutannya guys. Yang pertama itu adalah tulang leher. Yang kedua tulang setelah leher apa? Punggung atau punggung kan. Kemudian ada pinggang ya, pinggang dulu baru pinggul ya, pinggang, pinggul baru kor itu ekor. Nah gitu guys, jadi cara ngafalnya gimana? Lepu pipi kor. Nah di sini kayak dia buatin lagi deh ininya apa namanya? Nama lainnya ya guys. Leher itu nama lainnya cervical. Ada yang pakai C, ada yang pakai S, terserah sama saja. Kalau punggung itu dorsal ya. Dorsal. Ini lumbal. Pinggul itu apa? Sakrum ya, sakrum. Dan kalau ekor koksi. Nah, di beberapa sekolah itu ada yang disuruh kalau masih sekolah sekolah offline dulu sebelum corona, itu ada sekolah yang gurunya itu menyuruh muridnya untuk menghafalkan nama ininya sekaligus nama lainnya gitu. Leher, cervical, punggung, dorsal, pinggang, lumbal, pinggul, sakrum, ekor, koksi gitu. Ada beberapa ya. Kalian beruntung sekarang kalian lagi online, jadi mungkin nggak terlalu disuruh menghafal, cukup tahu saja ya nama lainnya dan cara menghafalnya. Karena by the way nanti ini bisa berpengaruh sama di bab selanjutnya atau di kelas 12 atau bahkan di persiapan masuk PTN guys gitu ya. Selanjutnya adalah tulang rusuk. Tulang rusuk ini cara ngafalnya ada sepayang.
Sepayang. Jadi ada 7, 3, dan 2. Jumlahnya ada 12. Jadi tulang rusuk ada 12. Maksudnya 12 pasang ya. Kanan dan kiri. 7, 3, 2. 7 itu itu sejati. 7 itu sejati, 2-nya itu palsu, dan 3-nya palsu, 2-nya melayang. Gitu guys. Jadi ada sejati, palsu, dan melayang. Kayak gitu. Jadi ada yang benar-benar, ini kenapa dibilang sejati? Karena benar-benar menempel ya, menempel pada tulang dada. Kenapa dibilang sejati gitu. Sedangkan kalau palsu, kenapa dibilang palsu? Karena menempel pada rusuk di atasnya. Kalau sekilas kayak digambarin, ini kan tulang dada gitu kan. Kalau yang sejati tuh nempelnya di sini, di tulang dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Dan kalau yang palsu tadi itu, dia menempel pada rusuk yang terakhir ini, yang rusuk ke-7. 1, 2, 3. Nempel dia tuh. Yang 3 nempel di tulang rusuk ke-7 tadi. Ujungnya nempel, jadi kayak nebeng ya. Sedangkan yang melayang ya benar-benar melayang. Nanti di sini ya, di bawahnya kalau nggak salah. Kakak lupa lagi. Pokoknya melayang, layang duanya ya. Nah, kurang lebih seperti itu guys, ada tulang rusuk sejati, melayang. Kalau melayang di bawahnya palsu guys, jadi nanti di sini lagi, di bawahnya lagi. Nah, gitu dia. Jadi ini kan 3 ya. Nah, ini melayang, yang melayang di bawahnya lagi, di bawah palsu dia kalau yang melayang. Gitu guys. Tulang rusuk sepayang, sejati, palsu, melayang, sepayang. Kalau tulang dada, lu danta. Jadi kalau di sini kan ada orang kan ada yang ngomong, lu nggak danta banget sih gitu kan. Kakak juga nggak tahu ya maksudnya apa sih danta itu gitu ya. Nanti komen di bawah ya, apa sih arti danta sebenarnya ya. Kakak nggak ngerti, cuma ngikut-ngikut doang aja. Lu nggak danta. Nah, kalau yang di sini cara ngafalnya lu danta gitu ya. Lu itu di sini kayak dipakainya untuk ngebentuk kata hulu. Jadi lu, hulu. Kemudian dannya itu badan dan tanya itu taju pedang. Jadi kalau kayak digambarin, yang dimaksud dengan hulu, kemudian badan sama taju pedang ini juga keluarnya masih berhubungan sama rusuk sih guys sebenarnya. Gini, nah ini hulu tuh di sini, bagian atas ya, tulang hulu tuh bagian paling atas lah pokoknya. Ini hulu. Badan itu ini di bagian badannya. Taju pedang yang kayak ini, kayak taju, ibaratnya kayak apa sih? Kayak ujungnya itu loh guys. Ini kayak pedang dia kan, kayak ujung pedang, taju pedang, ujung pedang. Ini taju pedang nih, bagian bawahnya. Urutin aja, hulu, badan, taju. Hulu, badan, taju. Sama kayak ini, sejati, palsu, melayang. Sejati, palsu, melayang. Gitu kan urutannya. Atas, tengah, bawah. Kayak gitu kan. Sama kayak ini nih, ruas tulang belakang, lepu, pipi, leher, punggung, pinggang, pinggul, ekor. Gitu ya. Udah urut itu guys. Jadi kalau kayak digambarin, gini kan ruas tulang belakang. Nah, 7-nya leher, kemudian 12-nya ini leher, kemudian punggungnya 12 ruas, pinggangnya 5 ruas, pinggulnya 5 ruas, 4-nya ekor. Gitu kan. Nah gitu, jadi urut ya, lepu, pipi, kor, sepayang, lu, danta, dari atas ke bawah. Simpel kan guys. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian apa ini guys sekarang? Rangka apendikular. Untuk yang rangka apendikular guys, rangka apendikular ini nanti cuma sedikit aja. Tulang gelang bahu, kamu tahu bahu kan? Tulang gelang bahu itu ada 2 doang. Cara ngafalnya adalah beli selang, cara ngafalnya gini. Ini dulu baru kanan, kiri kanan. Beli selang jenis SK gitu ya. Beli selang SK. Jadi beli selang dulu kamu sebutkan, baru yang sebelah kanan. Beli selang SK. Beli itu maksudnya gini, belikat. Jadi ada nama bahasa Indonesianya belikat sama selang, itu selangka. Jadi ada 2 tulang, namanya tulang belikat sama tulang selangka. Nah, nama lainnya itu adalah kalau yang belikat, kenapa dibuat S ya? Karena cara ngafalnya kalau belikat adalah S itu scapula, gitu guys maksudnya. K itu clavikula. Karena memang agak ribet ya untuk cara menghafalnya. Jadi kakak buatnya kayak gitu. Beli selang jenis SK. Tulis dulu tuh beli selang SK gitu ya. Beli selang SK. Nama lainnya belikat scapula, selangka, clavikula. Gitu guys. Lanjut, sekarang kita bahas yang tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul itu ada cara ngafalnya Usi, duduk, malu. Jadi ada seorang perempuan nih bernama Usi. Cara ngafalnya Usi, duduk, malu. Usi itu usus, duduk itu tulang duduk, dan ini tulang kemaluan. Ini jelas ya, jadi nggak ada masalah. Jadi kalau nanti kamu amatin gambarnya itu yang seperti ini guys.
Pernah kan lihat begini kan? Nah, tulang kemaluan yang di sini kan. Tulang kemaluan tuh yang kayak digambarin ini tulang kemaluan nomor 3. Tulang duduk yang mana? Ada yang tahu tulang duduk di mana? Kalau tulang usus itu yang ini ya, ini yang gede ini, tempat usus maksudnya. Ini tulang usus. Tulang duduk itu yang mana? Yang sebelah kiri ya? Iya, yang ini nih, yang di sini. Nah, ini nomor 2. Gitu. Lanjut, sekarang kita masuk yang terakhir yaitu anggota gerak atas sama anggota gerak bawah. Kalau anggota gerak atas sama anggota gerak bawah, oke, ini nggak terlalu banyak memberikan cara menghafal. Kenapa? Karena kamu tinggal ngamati aja dari bagian atas sampai bawah. Mulai dari tangan kamu, itu ada lengan kan? Lengan, kemudian ada bagian lengan atas, lengan bawah. Jadi kalau kayak dijelasin di sini, lengan ini maksudnya lengan atas ya. Yang lengan atas itu nanti nama lainnya humerus ya, humerus. Sedangkan tulang lengan bawah itu ada 2 nanti. Tulang lengan bawah ada 2, ada hasta sama pengumpil. Kalau hasta itu nama lainnya adalah ulna. Sedangkan pengumpil itu radius. Gitu guys, ada ulna, ada radius. Jadi hasta dulu baru radius. Jadi ini tangannya begini nih. Ini lengan kamu yang atas cuma 1. Yang lengan bawah itu ada 2 tulang guys. Kayak begini. Nah gitu tangannya. Jadi di bagian tangan kita ini, yang ini, itu ada 2 tulang ya. Ini yang dekat lurus sama jempol. Mana yang jempol? Jempol ini ya. Nah nih, yang jempol ini tuh searah dengan pengumpil guys. Jadi ini jempol kan nanti. Ini pengumpil. Ini nomor 3. Kakak buat ya nomor 2, nomor 3. Ini nomor 2. Nomor 2 itu hasta. Hasta nama lainnya ulna gitu. Ulna itu nanti ke kelingking, kalau radius ke jempol. Jadi ada 2 ini. Ini lurusannya ulna, yang ini lurusannya yang kanan adalah si pengumpil atau ini ulna radius. Radius ulna. RU kan secara abjad cara ngafalnya gitu ya. RU radius ulna gitu. Kemudian setelah radius ulna apa ini? Pergelangan tangan kan? Nah, pergelangan tangan itu nama lainnya karpal. Jadi kalau cara ngafalnya gini. Kakak sekalian yang ngebahas yang di bagian bawah ya. Kalau tangan itu kan tangan dulu baru kaki. T dulu baru tangan dulu baru kaki gitu kan. Tangan di atas, kaki di bawah. Karpal. Kalau pergelangan tangan itu karpal, kalau pergelangan kaki itu tarsal. Cuma beda K sama T. Sekarang kakak bahas ya. Jadi ada cara ngafalnya. Ada karpal, ada tarsal. Jadi kalau karpal ya, kalau karpal itu dia tangan, pergelangan tangan, kalau pergelangan kaki tarsal. Beda T, K sama T doang ya. K dulu baru T gitu kan, karpal, tarsal. Mirip-mirip secara penyebutan. Kalau telapak tangan tambahkan aja meta depannya. Meta, karpal, sedangkan kalau yang ini tambahin meta juga, meta, tarsal gitu. Jari-jari itu sama semuanya, falang ya. Jari tangan, jari kaki, cara ngafalnya sama, itu falang. Ada yang ngomong falangus, sama aja ya. Dan kita sekarang bahas yang anggota gerak bawah, mulai dari paha. Paha nama lainnya itu femur, atau paha kan? Ini sama kayak yang di atas tadi. Jadi paha itu yang di bagian atas cuma 1 tulang, sedangkan yang ini setelah paha itu apa? Tempurung ya. Nah, tempurung itu patella. Nah, setelah tempurung baru ada betis kan sama tulang kering. Nah, ini ada 2 nih. Tulang kering sama tulang betis. Tulang betis kan yang agak ke belakang ya. Kalau kering yang di depan. Tulang kering itu nama lainnya tibia. Ini fibia. Tibia, fibia. Kering tibia, betis fibia. Beda huruf T sama F doang. Gitu guys. Oke, jadi ini part 1 sudah selesai. Jadi kalau kalian kira agak kepanjangan, maklum. Karena memang ini materi yang agak sedikit ngebosenin guys. Cuma tergantung kitanya gimana biar nggak bosen. Ya caranya adalah menggunakan cara menghafal, cara cepat menghafal, sama ngebayangin langsung ke tubuh kita. Kalian pegang tuh lengan kalian, pahanya di bawah paha itu apa, tempurung di bawah tempurung apa, tulang kering, tulang betis, kayak gitu. Sama kayak tadi kamu bayangin yang mana, yang kepala kan, ada hidung, ada mata, dan ada pipi, rahang atas, rahang bawah, seperti itu guys. Jadi harus bisa kalian bayangkan tentang bagian-bagiannya, biarkan lebih cepat memahaminya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Kak Edi dari Babysik Channel ya. Mudah-mudahan kalian paham dan silakan share video ini ke teman-teman kamu biar kamu dan teman kamu semakin bisa cepat memahami pelajaran biologi kelas 11 SMA. Babysik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Bye-bye.